wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syeda Fatunada. Saya dari jurusan Public Relation, Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menceritakan kembali peristiwa Sirah Nabawiyah. Saya akan menceritakan kembali Abraha menguasai Yaman dan terbunuhnya Arya. Ibnu Ishaq berkata, Aryat berdiam di Yaman dalam beberapa tahun sebagai penguasa untuk kawasan itu. Kemudian terjadi persaingan dalam penguasaan Habasyah antara dirinya dengan Abraha, salah satu seorang tentaranya, sehingga Habasyah terpecah menjadi dua. Dan setiap pihak mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok tertentu. Kemudian kedua kubu bergerak untuk menyerang kubu lainnya tatkala kedua pasukannya telah saling mendekat. Abraha mengirim surat kepada Aryat, sesungguhnya tidak selayaknya kau menjadikan orang-orang Habasyah saling bunuh antara mereka, sehingga engkau membinasakannya. Maka majulah kepadaku untuk duel 1 lawan 1, maka siapa yang menjadi pemenangnya, dia kembali kepada tentaranya. Aryat kemudian membalas surat itu, kau benar, maka Abraha segera keluar untuk menyongsongnya. Abraha adalah seorang laki-laki bertubuh pendek gemuk, seorang penganut agama Kristen. Aryat pun segera keluar untuk menyongsongnya. Aryat adalah seorang laki-laki yang tinggi, besar, dan ganteng. Dia memegang sebilah lembing, sementara itu belakang Abraha seorang pelayannya yang bernama Autauda untuk melindungi punggungnya. Kemudian Aryat mengangkat lembingnya dan diarahkan ke tengkorak kepala Abraha hingga membelah alis matanya, hidungnya, dan kedua bibirnya. Oleh sebab itu disebut Braha al-Ashram, karena terbelah si muka belah. Setelah itu Autauda melepas diri dari punggung Abraha dan menikam Aryat, dan dia pun berhasil membunuhnya. Maka pasukan Aryat menyambut Abraha sebagai pemimpinnya. Sementara itu, Abraha membayar diat, denda, uang, darah, atau kematian Aryat. Tatkala berita ini sampai kepada Najasyi, dia murka-murkanya. Kemudian berkata, dia telah berlaku di luar batas gubernurku dan membunuh tanpa perintah dariku. Kemudian bersumpah untuk tidak membiarkan Abraha hingga dia menginjakan kaki di negerinya. Kemudian dia akan memotong ubun-ubunnya. Maka Abraha segera menyukur rambutnya. Rambut kepalanya, kemudian memenuhi sebuah kantong dari kulit dengan tanah Yaman dan dikirimkan kepada Najasyi. Dalam isi surat tersebut dia menulis, wahai paduka raja, sesungguhnya Aryat adalah budakmu dan saya budakmu. Kamu berbeda pendapat dalam memaknai perintahmu. Namun semua ketaatan adalah untuk paduka. Hanya saja aku lebih kuat untuk mengendalikan orang-orang Habasyah di Yaman, lebih teliti dan lebih terampil. Dan aku telah mencukur semua rambutku tatkala sampai berita kepadaku tentang sumpah sang raja dan mengirimkannya kantong kulit berisi tanahku untuk diletakkan di bawah kedua kakimu agar sumpah tidak berlaku padaku. Tatkala hal itu sampai pada Najasyi, maka dia pun rela dan membalas suratnya. Hendaklah engkau tetap diam di negeri Yaman sampai datang perintahku. Maka ingatlah Abraha di Yaman. Cukup sekian peristiwa Sirah Nabawiyah yang dapat saya ceritakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.